up in the clouds. I'm jealous knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground. We'll be sanctuary. Tell me what you done. Will love return me to dust? The angels up in the clouds. I'm jealous knowing we found. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D3 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Implementasi IoT pada Smart Garden untuk pemantauan kondisi tanaman secara real time. Sebelumnya, perkenalkan saya Yosifenska Amelia dengan NIM 2023 11300 sebagai mekanik. Kemudian ada rekan saya Aditya Saputra dengan NIM 2023 11040 sebagai Software Engineering. Kemudian ada Muhammad Raka Anasya 2023 11082 sebagai desainer. Kemudian ada Rian Immanuel Numaban dengan NIM 2023 11086 sebagai Software Engineering. Kemudian ada Ragil Restu Akbar dengan NIM 2003 11280 sebagai Project Manager dan Mechanical Engineering. Kemudian ada Arindra Ahmad Farezi dengan NIM 2023 11305 sebagai desainer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada deskripsi alatnya, di mana alat ini merupakan sebuah sistem berbasis microcontroller ESP32 yang dirancang untuk memonitor dan mengendalikan kebutuhan tanaman secara otomatis, di mana sistem ini dilengkapi dengan sensor pH air, kemudian ada sensor kelembapan tanah, sensor suhu DHT11 untuk membaca kondisi lingkungan secara real time. Data yang ditampilkan pada LCD dan juga dikirim ke aplikasi Blink, sehingga pengguna dapat memantau dari jarak jauh. Kemudian pompa air dan lampu dikendalikan melalui modul relay, sehingga penyiraman dan pencahayaan dapat bekerja otomatis berdasarkan jadwal dan nilai sensornya. Baik, di sini terdapat dari desain sistemnya, di mana sistem dari pertamanya itu ada sistem 3D-nya, yang sebelah kanan itu sistem gambar dari rancangan kami. Saya buat dari Canva. Lalu selama kita proses, kita mendapatkan sistem dari alat kita yang sudah final, yaitu di sebelah kiri. Mungkin itu saja. Di sini ada skema rangkaiannya, dimana skema ini dibuat menggunakan circuit design pada websitenya. Di sini terdapat ESP32, kemudian di sumbernya terdapat power supply, yang kemudian tegangannya itu diturunkan oleh step down DC to DC. Kemudian untuk sensor yang digunakan ada DHT11, sensor soil moisture, dan sensor pH. Kemudian untuk pompa dan lampu itu dikendalikan dengan relay. Kemudian di sini ada cara kerjanya dari IoT Kit Smart Garden, bekerja otomatis menggunakan ESP32 sebagai pengendali utama yang terhubung dengan sensor pH, sensor kelembaban, dan sensor suhu, DHT11, relay, lampu pompa air, dan LCD. Setelah sistem dinyalakan, ESP32 melakukan proses inisialisasi pada seluruh komponen yang terhubung. ESP32 membaca waktu dan data dari semua sensor untuk mengetahui kondisi lingkungan tanaman secara akurat. Data sensor yang diperoleh ditampilkan secara real time pada LCD agar pengguna dapat memantau kondisi tanaman secara langsung berdasarkan waktu yang terbaca. Lampu akan menyala secara otomatis saat memasuki waktu malam dan akan mati pada waktu siang. Pompa air akan aktif setiap pagi apabila sensor mendeteksi kelembaban tanah berada di bawah batas minimum yang telah ditentukan. Jika kondisi tidak memenuhi syarat, lampu siang atau kelembaban tanah masih cukup, maka lampu dan pompa tetap dalam keadaan mati. Dengan alur kerja tersebut, Smart Garden mampu melakukan pencahayaan dan penyiraman tanaman secara efisien tanpa membutuhkan intervensi manual.
Lalu ada flowchartnya, yaitu di sini ada mulai, lalu selanjutnya ada penginisialisasi untuk ESP, terus LCD, sensor, pH, moisture, DHT11, relay, lampu, dan untuk menghubungkan kablingnya. Nah, di sini ada membaca waktu data sensor, lalu menampilkan data di LCD dan blink. Terus selanjutnya di sini ada decision. Apakah waktunya malam? Ada di sini ada tidak dan iya. Jika iya, lampu akan hidup. Jika tidak, lampu akan mati. Lalu di sini lagi, jika waktunya pagi hari, kelembapan kurang dari 20%. Jika iya, pompa akan hidup. Jika tidak, pompa akan mati. Selesai. Kemudian di bagian software menggunakan Arduino IDE, kita membuat coding atau kode untuk dari program untuk alat yang kita buat. Tentunya di awal itu inisialisasi untuk penggunaan blink. Kemudian kita akses waktu dari jam dunia dari websitenya. Kemudian masuk ke akses dari masing. Kemudian di bagian software untuk program yang dibuat kepada alat, yaitu dari aplikasi Arduino IDE. Yang pertama itu ada pendefinisian dari blink yang kita buat, kemudian mengakses dari library apa yang kita gunakan dalam program, penggunaan masing-masing pin dari komponen-komponen yang digunakan. Kemudian tentunya dari masing-masing komponen yang digunakan, kita manipulasi penggunaan pembacaannya di bagian next slide. Nah, di sini dijabarkan dari penggunaan komponen untuk membaca data, terus menampilkannya di LCD. Next slide lagi. Nah, adapun tampilan blink yang kita buat untuk project ini, yang pertama itu project dapat menampilkan data suhu, kelembapan tanah, dan pH air. Kemudian untuk switch, ada 2 switch untuk menghidupkan lampu dan menghidupkan pompa air. Namun di luar daripada switch ini, itu ada mode auto, yang dimana mode auto ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, akan aktif ketika kapan diperlukan. Contoh untuk lampu akan aktif ketika malam hari, dan pompa air itu akan aktif di pagi hari, ataupun ketika kelembapan tanahnya itu kurang dari batas yang sudah kita tentukan, yaitu batasnya 20%. Sekian dari penjelasan tim software. Baiklah, kesimpulannya, alat ini dipilih karena dapat memberikan sistem penyiraman otomatis, pemantauan suhu, kelembapan tanah, dan pH air secara langsung, serta membantu meningkatkan efektivitas perawatan tanaman dengan cara yang sederhana dan efisien, dan juga modern. Selanjutnya, kita akan menampilkan video dari alat kita.